Pertama kali syuting di screenplay, rasanya gimana? Kaget sih, maksudnya ketemu teman-teman yang tadinya juga aku pernah nonton dia nih di TV, aku pernah lihat dia. Siapa waktu itu? Itu pemainnya ada Mawar Eva, Aisyah Akila, Ari Irham gitu kan, Ajil Dito. Terus aku mikir, aku syuting sama mereka yang aku pernah tonton sebelumnya, setiap siang pulang sekolah aku nonton mereka gitu. Sekarang hari ini aku bisa gabung sama mereka syuting bareng satu lokasi. Aku pikir bakal nggak bisa nyambung karena mereka udah artis duluan gitu. Ternyata pada baik-baik semuanya nyambung. Dapat peran dialog atau tanpa dialog waktu awal? Dapat peran, alhamdulillah langsung jadi temen gitu. Jadi temen salah satu karakter di sinetron itu. Biasanya kan sebagai pendatang baru kan di lokasi kan ada diskriminasi ya dengan yang senior udah pengalaman. Mengalami hal itu nggak sih kamu? Enggak sih, makanya aku bilang alhamdulillah banget. Pemainnya juga seumuran, terus pada baik-baik. Jadi kita syuting sampai malam juga nggak ngerasain rasanya capek karena ya udah seneng aja di lokasi itu. Temennya juga seumuran, ngobrolnya nyambung gitu. Judulnya apa? Diam-diam cinta. Tayang di mana waktu itu? Tayang di SCTV, cuman tadinya stripping kita udah ngejalanin, tapi pas selesai syuting jadinya ditayangin buat di FTV. Abis dari situ? Abis dari situ aku dapat stripping lagi, PH Aspro, Amanah Surga Production itu Gerhana Bulan Merah. Pemainnya Mahardika Yusuf sama Ersya Aurel sama dia. Habis dari situ dapat stripping lagi, Senandung itu tayangan MNC TV. Tuh, alhamdulillahnya selesai satu dapat satu lagi, dapat satu, terus selesai itu ya udah FTV-an gitu. Ikut casting nggak sih kamu? Casting juga? Aku casting. Apa ya, trik apa sih, mungkin ada tips buat apa ya, calon-calon pendatang baru nih saat casting tuh mesti ngapain supaya lolos? Saat casting ya sebisa mungkin acting atau arahan dari casternya kita dengerin, terus harus total juga perannya kayak apa, tetap jaga penampilan kayak gitu. Gak grogi kamu awal casting? Grogi, satu kuncinya jangan pernah takut jelek. Jangan pernah takut jelek, karena kalau misalkan kita ngerasa aduh jelek, jadi kita nyari angle kita bagusnya yang mana ya, jadi malah kelihatan jelek di kamera gitu. Ya udah, maksudnya kalau misalkan pernah nangis, mau nangis hidung kembang kepis segala macem, nggak apa-apa, jalanin aja, emang kayak gitu orang nangis, jangan ditahan-tahan biar terlihat nangisnya tetap cantik gitu. Yang penting jangan pernah takut jelek aja sih. Itu rahasianya kamu ya. Nah, waktu casting pernah nggak mengalami kegagalan casting? Pernah, kan nggak setiap aku casting besokannya dikabarin aku dapat gitu. Pasti ya udah, namanya belum rezeki kan. Coba lagi sih. Saat gagal itu apa yang bikin kamu harus meningkatkan kemampuan lagi? Aku mikirnya aku gagal kalau misalkan casting, ya Nadira nggak dapet ya. Aku mikir oh berarti karakternya belum pas. Ada yang lebih mendekati lagi karakternya sama yang dicari oleh PH gitu. Ya udah, nggak patah semangat sih. Ya udah, aku juga perbaikin kekurangan, kayak belajar acting lagi di rumah gitu. Nggak bikin kamu drop, sedih gitu? Sedih sih, cuman kayak ya udah mau gimana, belum rezeki gitu kan. Rezeki orang beda-beda, hari ini rezekinya dia, kita nggak tahu besok, bulan depan, tahun depan rezekinya siapa tahu itu besok, bulan depan, tahun depannya rezekinya aku gitu. Nah, dari sekian banyak sinetron yang udah kamu mainkan, film juga ya? Film pertama aku Wahana Rumah Hantu, terus nanti bakal tayang di bioskop tanggal 20 Januari 2022. Keluh. Itu horor juga, kita syuting tahun lalu, mau ditayangin tahun lalu juga sebenarnya, cuman karena tiba-tiba COVID kan, bioskop juga ditutup, jadi ya udah ditunda penayangannya. Jadi Januari nanti insya Allah bakal tayang. Mana di antara judul itu yang paling berkesan? Karakter yang kamu mainkan? Filmnya ya? Film dan sinetron. Film yang berkesan pasti film pertama, karena film pertama aku horor juga, terus karakternya juga aku suka. Nama karakternya juga kebetulan nama aku sendiri, Dira gitu. Syutingnya di Lampung, luar kota gitu, ditemenin sama mama juga. Itu sih yang paling berkesan. Kalau sinetron hampir sama sih semuanya, karena sinetron yang aku jalanin kebanyakan juga aku jadi teman geng gitu kan, dan karakternya nggak terlalu jauh. Ada pengalaman horor nggak waktu syuting di Lampung itu? Ada. Justru karena itu film horor pertama,
pengalaman horornya banyak. Jadi kita tuh syuting di Lampung malam. Makeup artisnya itu abis dandanin pocong yang bakal di-take nantinya gitu. Pas abis dandanin dia keluar dari kamar makeup, keluar ke ruang tamu ngelihat si pocong lagi duduk. Kok nggak tek-tek sih dari tadi? Nggak dijawab sama pocongnya. Terus dia keluar ke set ngelihat yang lagi syuting. Pas dilihat, lah itu kan pocong lagi syuting. Terus tadi dia ngobrol sama siapa? Ternyata sama pocong aslinya gitu. Terus besokannya langsung demam. Banyak sih. Terus aku adegannya juga kerasukan, terus diselingkan, terbang-terbang gitu. Pas lagi adegan terbang diseling, kedapetan ada yang ngintip di pohon, masuk ke kamera gitu. Ada aja, tapi tetap diambil videonya karena emang syuting horor ya bagus kalau misalkan hantunya asli gitu. Kayak gitu sih. Jadi di tayangan ada itu? Ada deh kayaknya, kelihatan dikit. Sempat ketempelan nggak kamu di sana? Enggak sih, alhamdulillahnya. Tapi kan ini juga ya, agak-agak ngeri sedap gitu ya. Ngeri-ngeri sedap ya. Kita juga disaranin, kita kan syutingnya itu di Pulau Pahawang, Lampung kan, santai. Terus disaranin sebisa mungkin sebelum maghrib harus sudah selesai, harus sudah keluar dari pulau itu. Nah kita tinggal satu scene yang benar-benar harus diambil banget hari itu karena besokannya kita bakal pindah lokasi gitu. Jadi rada telat ngelewatin jam batas, kita ngelewatin sampai maghrib di situ. Pas pulang gerimis, kita naik kapal di tengah-tengah hujan itu, kapalnya muter, bener-bener nggak jalan ke depan. Itu horor sih menurut aku. Kayak bener-bener kita udah ngelanggar gitu, ngelanggar, disuruh selesai habis sebelum maghrib, kita maghrib masih di situ karena tuntutan besok harus udah balik ke lokasi awal gitu kan, udah nggak bisa ngambil set di situ lagi. Ya udah pas kita jalan di kapal itu kapalnya bener-bener muter. Tapi memang tempat itu horor. Ya dimanapun tempat pasti horor kan, apalagi pulau. Cuman ya udah karena kita juga tetap baca doa sebelum mulai syuting gitu-gitu, jadi nggak terlalu yang diganggu banget, lancar sih. Penduduk setempat mengingatkan kalian nggak bahwa sering ada kejadian begini? Enggak. Nah untuk sinetron sendiri, dari sekian banyak sinetron, paling panjang yang mana kamu? Paling panjang itu Gerhana Bulan Merah. Gerhana Bulan Merah. Gerhana Bulan Merah. Di situ kamu berperan sebagai? Temen geng jahat gitu. Aku temen gengnya Claudi Putri, pemain FTV. Aku satu geng sama dia. Jadi kita ceritanya geng antagonis yang selalu ngejahatin peran utamanya gitu, yang baik, antagonisnya. Berarti kamu sering dapat antagonis? Iya. Tapi protagonis juga ada. Sebenarnya kurang cocok. Kurang cocok antagonis ya? Iya. Lebih cocok protagonis. Iya, aku juga ngerasa kalau misalkan antagonis kan harus marah-marah, sedangkan aku ngerasa suaraku cempreng, bukan serem tapi malah jadi lucu jadinya. Cuman ya namanya karakter pasti apapun yang dikasih harus diambil kan, harus bisa juga. Sempat main bintang tamu di JWB ya? Bintang tamu JWB. Nggak pernah menetap lama di satu PH kamu? Misalnya berapa judul di satu PH? Cinemart sih sekarang aku lagi jalanin, karena awal aku masuk Cinemart itu Cinta Anak Muda, itu akhir-akhir episode. Berapa bulan setelah itu aku dapet stripnya lagi, Cinta Tapi Benci. Itu pemainnya ya sama Megan Domani juga, aku jadi temen gengnya Megan Domani sama Zoe Jackson. Terus abis dari situ dapat sinetron lagi, My Love My Enemy. Tapi aku udah bukan gengnya Megan, kan itu My Love My Enemy Megan yang main kan, Megan jadi peran utama, aku jadi geng jahatnya. Yang tadi sinetron sebelumnya aku bareng sama Megan buat ngejahatin peran utama, di My Love My Enemy aku ngejahatin Megan jadinya gitu. 4 tahun berkarir, perubahan yang kamu rasakan apa, Megan? Nadira? Perubahan yang aku rasain apa ya? Lebih dekat aja mungkin sama keluarga gitu kan. Terus lebih banyak temen juga, terus mau pergi ini itu segala macam aku bisa beli pakai hasil sendiri, alhamdulillahnya enak gitu. Misalkan pengen ini udah nggak perlu ngomong ke Umi, ke Abah gitu, ya udah aku beli, paling ngomong ke mereka aku pengen beli ini, ya udah aku beli gitu. Berarti udah nggak dapat uang saku dari mereka ya? Enggak. Tapi lebih seneng sih, lebih seneng karena kayak hasil sendiri kan, jadi kayak mau beli ini itu menikmatinya juga enak. Udah beli apa aja kamu
dalam bentuk fisik, misalnya rumah, mobil? Belum sih, paling kayak kebutuhan sehari-hari, terus kayak kebutuhan sehari-hari doang sih yang aku pengen beli gitu. Pengen nggak apa ya, satu sinetron, walaupun si Ren udah nggak main sinetron, atau dari keluarga Sungkar lah, ada keinginan nggak sih bertemu misalnya di satu judul? Pengen sih, pengen. Si Ren kan udah punya anak juga, udah berumah tangga juga. Cuman nggak ada yang nggak mungkin kalau misalkan tiba-tiba ada sinetron lagi gitu. Pengen, ya udah syuting bareng. Pengen. Cuman aku emang belum pernah ketemu sih. Sering ditanya, ada hubungan apa sama si Setiap syuting, pasti kan Nadira Sungkar ya. Iya, ada hubungan apa sama keluarga Sungkar, si Ren Sungkar, Saskia Sungkar? Aku bilang satu fam aja gitu.